Halo semuanya, perkenalkan nama saya Adelia Mabel. Saya Mira Perlindungan Gula. Pada video kali ini kami akan membahas tentang anatomi dan fisiologi dari sistem endokrin. Selamat menyaksikan. Jadi dalam video kali ini kami akan membahas tentang sistem endokrin. Di dalam tubuh manusia itu mengandung dua glandula, yaitu glandula eksokrin dan glandula endokrin. Di mana glandula eksokrin menyalurkan sekresinya melalui saluran atau ductus yang bermuara ke rongga tubuh atau bagian luar tubuh, contohnya sudoriferus, sebaceus, muskus, dan kelenjar-kelenjar pencernaan. Sedangkan glandula endokrin itu menyalurkan sekresinya yaitu hormon kecairan interstisial yang kemudian akan berdifusi ke dalam darah. Granula jenis ini tidak memiliki saluran atau ductus sendiri. Nah, pada kali ini kita akan membahas satu persatu dari kelenjar sistem endokrin. Yang pertama yaitu hipotalamus. Hipotalamus terletak di inferior sulcus hypothalamicus dan serta superior chiasma opticum. Fungsinya untuk mengendalikan fungsi tubuh yang vital, yaitu melalui produksi hormon yang akan mengontrol keseimbangan cairan, tidur, temperatur tubuh, nafsu makan, dan tekanan darah. Organ targetnya yaitu kelenjar pituitari, di mana hipotalamus mengendalikan fungsi kelenjar pituitari melalui hormon-hormon pelepas, yaitu releasing hormone, dan hormon-hormon penghambat inhibiting hormone. Hipotalamus menghasilkan hormon yang akhirnya akan menuju ke hipofisis atau kelenjar pituitari, yaitu yang pertama hormon-hormon pelepas atau releasing hormone. Yang pertama growth hormone releasing hormone atau GHRH, yaitu merangsang pelepasan hormon pertumbuhan atau GH dan berperan dalam mengatur pertumbuhan. Yang kedua, gonadotropin releasing hormone atau GnRH, merangsang pelepasan hormon luteinizing atau LH dan hormon perangsang folikel atau LH dari kelenjar pituitari anterior. Yang ketiga ada thyrotropin releasing hormone atau TRH, merangsang pelepasan hormon perangsang tiroid atau TSH dan berperan dalam mengatur fungsi tiroid. Yang keempat ada prolactin releasing hormone atau PRH, merangsang pelepasan hormon prolactin. Dan yang terakhir ada corticotropin releasing hormone CRH, merangsang pelepasan adrenocorticotropin. Yang kedua yaitu ada hormon-hormon penghambat releasing inhibiting hormone. Yang pertama ada somatostatin, menghambat pelepasan hormon pertumbuhan atau GH dan mengatur pertumbuhan. Yang kedua ada dopamin, menghambat pelepasan hormon prolaktin dan berperan dalam mengatur produksi susu pada wanita. Dan yang terakhir ada gonadotropin inhibiting hormone atau GIH, yaitu menghambat pelepasan hormon luteinizing atau LH dan hormon perangsang folikel atau FSH. Lalu ini adalah kelenjar pituitari atau hipofisis. Dia terletak di bawah hipotalamus, adalah tempat bermuaranya dari hormon-hormon hipotalamus. Fungsinya yaitu untuk pertumbuhan, metabolisme, reproduksi, respon terhadap stres atau trauma, laktasi, keseimbangan air dan natrium, serta persalinan. Glandula pituitari secara anatomis dibagi menjadi dua macam, yaitu lobus anterior atau depan, yaitu dia melepaskan sejumlah hormon yang dikontrol oleh hormon hipotalamus, dibagi menjadi pars distalis dan vertebralis. Terdiri dari sel-sel endokrin yang menghasilkan dan melepaskan berbagai hormon yang mengatur berbagai fungsi tubuh seperti pertumbuhan, reproduksi, dan metabolisme. Hormonnya yang pertama yaitu hormon ACTH, adrenocorticotropin. Fungsinya yaitu untuk mengatur produksi dan pelepasan kortisol dan korteks adrenal yang merupakan bagian dari kelenjar adrenal. Organ targetnya adalah korteks adrenal. Yang kedua, hormon FSH, yaitu organ targetnya adalah ovarium dan testis. Di mana fungsinya kalau pada wanita, FSH itu berperan penting dalam pengaturan siklus menstruasi, dan pada pria, FSH merangsang testis untuk menghasilkan sperma melalui proses yang disebut spermatogenesis. Yang ketiga yaitu hormon prolaktin, di mana hormon ini terkenal karena perannya dalam laktasi atau produksi susu, serta memiliki berbagai efek pada metabolisme, sistem imun, dan pengaturan reproduksi. Organ targetnya adalah kelenjar susu. Yang keempat yaitu hormon TSH, di mana hormon ini memainkan peran kunci dalam mengatur metabolisme tubuh dengan pengendalian fungsi tiroid. Organ targetnya yaitu kelenjar tiroid dan fungsinya merangsang kelenjar tiroid yang terletak di leher untuk memproduksi dua hormon tiroid utama, yaitu tiroxin T4 dan triiodothyronin, yaitu T3. Kelima itu ada hormon LH. Hormon LH ini diproduksi oleh kelenjar hipofisis anterior yang terletak di dasar otak. Organ targetnya adalah ovarium dan testis. Fungsinya pada wanita itu memicu ovulasi dan produksi hormon progesteron, sedangkan pada pria itu merangsang produksi hormon testosteron.
Yang keenam ada hormon GA, adalah hormon pertumbuhan. Organ targetnya itu berbagai jaringan tubuh seperti hati, otot, dan tulang. Fungsinya yang pertama untuk stimulasi pertumbuhan, metabolisme, dan yang ketiga pengaruh pada komposisi tubuh. Bagian yang kedua yaitu lobus posterior. Dibagi menjadi dua yaitu pars nervosa dan pars intermedia. Merupakan bagian yang lebih kecil dari kelenjar pituitari. Hormon yang diproduksi yaitu yang pertama adalah hormon ADH, di mana fungsinya adalah untuk mengatur kadar air dalam tubuh dengan mengontrol jumlah air yang diserap kembali ke dalam darah oleh ginjal. Organ targetnya adalah ginjal. Yang kedua adalah oksitosin, di mana fungsinya beragam termasuk dalam proses persalinan, menyusui, dan juga dalam pembentukan ikatan sosial dan emosional. Organ targetnya adalah rahim dan kelenjar susu. Yang ketiga ada pars intermedia, bagian dari kelenjar hipofisis atau kelenjar pituitari yang terletak di antara pars anterior atau adenohipofisis dan pars posterior neurohipofisis dengan fungsinya yaitu adalah menghasilkan dan melepaskan hormon melanosit atau stimulasi MSH, juga dikenal sebagai melanotropin. Organ targetnya adalah sel-sel melanosit di kulit. Lalu ini adalah kelenjar pineal, adalah struktur kecil berbentuk seperti kerucut yang terletak di tengah otak. Kelenjar ini berada di antara dua belahan otak, dekat dengan talamus dan berada di dalam alur yang dikenal sebagai alur parietal. Fisiologinya, kelenjar pineal berfungsi sebagai regulator utama dari ritme sirkadian yang merupakan siklus biologis 24 jam yang mempengaruhi berbagai proses fisiologis dalam tubuh seperti tidur, suhu tubuh, dan produksi hormon. Hormon yang dihasilkan yaitu melatonin, yaitu melatonin diproduksi dan dilepaskan oleh kelenjar pineal terutama saat kondisi gelap dan produksinya berkurang saat ada cahaya. Sekresinya diatur oleh siklus cahaya gelap dan kadar tertinggi di malam hari. Organ targetnya otak, sistem endokrin, serta sistem imun. Nah, tiroid anatominya yaitu kelenjar tiroid berbentuk kupu-kupu berada di inferior laring atau kotak suara. Terdiri dari lobus lateral kanan dan kiri. Terletak di kedua sisi trakea yang dihubungkan oleh sebuah isthmus anterior ke trakea. Fisiologinya mensuplai hormon tiroid dalam pengaturan fungsi tubuh seperti metabolisme dan penggunaan energi. Kelenjar tiroid mensekreasikan hormon primer yaitu T4 dan T3. Jadi kelenjar tiroid menghasilkan 3 jenis hormon yaitu T3 dan T4 dan sedikit kalsitonin. Hormon T3 dan T4 dihasilkan oleh folikel sedangkan kalsitonin dihasilkan oleh parafolikuler. Yang pertama yaitu kalsitonin, menurunkan kadar kalsium darah dengan cara mempercepat absorpsi kalsium oleh tulang. Yang kedua, tiroksin, mengatur metabolisme, pertumbuhan, perkembangan, dan kegiatan sistem saraf. Yang ketiga, triodotironin, mengatur metabolisme, pertumbuhan, perkembangan, dan kegiatan sistem saraf. Dan organ targetnya yaitu otak, jantung, otot, tulang, hati, sistem saraf perifer, sistem reproduksi, usus, kulit, dan rambut, sistem imun. Selanjutnya yaitu paratiroid. Anatomi kelenjar paratiroid adalah dua pasang kelenjar kecil berbentuk oval yang terletak di sebelah lobus atau di belakangnya biasanya. Kelenjar tiroid di leher yang terletak di belakang tiroid. Dua buah bagian superior dan dua buah di bagian inferior. Bentuk kelenjar paratiroid normal adalah kecil, ovoid, flat, dan berwarna kecoklatan sampai agak kuning. Fisiologinya yaitu pertama produksi dan sekresi hormon paratiroid atau PTH, hormon polipeptida yang bertanggung jawab untuk menjaga homeostasis kalsium serum. Yang kedua memproduksi hormon paratiroid yang berkaitan erat dengan kalsium tubuh. Hormon yang dihasilkan oleh paratiroid yaitu paratiroid hormon atau hormonen atau PTH yang diatur dengan sekresinya oleh kadar kalsium darah atau mengatur kadar kalsium dalam aliran darah. Organ targetnya yaitu ginjal, tulang, dan usus. Selanjutnya itu ada kelenjar timus. Anatominya itu pertama kelenjar timus adalah kelenjar yang terletak di tengah rongga dada
tepatnya di belakang tulang dada dan di antara paru-paru, dan mempunyai bentuknya menyerupai tabung kecil dan terdiri atas dua bagian yang berukuran sama. Kedua, kelenjar timus ini ukurannya akan berubah seiring bertambahnya usia. Jaringan timus dapat dibedakan menjadi zona luar, korteks, dan zona dalam, medula. Ketiga, kelenjar timus terletak di sepanjang rongga trakea di rongga dada bagian atas. Timus membesar sewaktu pubertas dan mengecil setelah dewasa. Fisiologinya itu pertama, peran dalam sistem imun, kedua, pematangan sel T, dan ketiga, seleksi sel T. Hormon yang dihasilkan oleh timus yaitu hormon timulin, berperan dalam proses perubahan sel T menjadi sel-sel spesifik. Yang kedua, hormon timosin, berfungsi untuk memperkuat respon imun serta merangsang hormon kelenjar hipofisis. Dan yang ketiga, hormon timik, memiliki fungsi seperti timosin dan berperan dalam meningkatkan respon imun terhadap virus. Organ targetnya yaitu sel T di timus dan pematangan dan diferensial sel T. Yang kedua, sistem imun seluler menyiapkan sel T yang matang untuk berpartisipasi dalam respon imun adaptif. Nah, selanjutnya yaitu kelenjar pankreas. Anatominya itu kelenjar pankreas adalah kelenjar lonjong berwarna keputihan terletak di dalam simpul yang berbentuk dari duodenom dan permukaan bawah lambung. Panjangnya kira-kira 15 cm mulai dari duodenom sampai limpa dan terdiri atas 3 bagian, yaitu kepala terletak dalam lengkungan duodenom, badan terletak di belakang lambung, dan ekor menyempit dan memanjang ke arah limpa. Fisiologinya itu fungsi endokrin pankreas adalah memproduksi dan melepaskan hormon insulin, glukagon, dan somatostatin. Hormon-hormon ini dihasilkan oleh jenis sel tertentu yang terdapat dalam pulau-pulau Langerhans. Hormon yang dihasilkan oleh pankreas pertama yaitu insulin. Organ target seluruh tubuh, terutama hati, otot, dan jaringan adiposa. Fungsinya itu menurunkan kadar glukosa darah dengan meningkatkan pengambilan glukosa. Kedua, glukagon. Organ target yaitu hati dan berfungsi meningkatkan kadar glukosa darah dengan merangsang pemecahan glikogen menjadi glukosa di hati. Yang ketiga yaitu polipeptida. Organ targetnya yaitu pankreas dan berfungsi mengatur fungsi eksokrin dan endokrin pankreas serta mempengaruhi metabolisme nutrisi. Dan yang keempat, somatosin. Organ targetnya yaitu pankreas sendiri dan organ-organ lain di dalam sistem pencernaan. Fungsinya itu menghambat sekresi hormon lain termasuk insulin dan glukagon. Ini merupakan kelenjar adrenal, di mana ini adalah sepasang kelenjar berbentuk segitiga yang terletak di atas setiap ginjal. Terdiri dari 2 bagian utama, yaitu yang pertama korteks adrenal, bagian luar kelenjar adrenal yang terbagi menjadi 3 lapisan. Yang kedua ada medula adrenal, yaitu bagian dalam kelenjar adrenal. Fisiologinya yang pertama itu pada korteks adrenal, yang pertama zona glomerulosa, di mana lapisan terluar yang menghasilkan mineralokortikoid. Yang kedua, zona fasciculata, di mana lapisan tengah yang menghasilkan glukokortikoid. Dan yang ketiga, zona retikularasi, yaitu lapisan terdalam yang menghasilkan androgen. Dan pada bagian yang kedua, yaitu medula adrenal, menghasilkan katekolamin. Hormon yang dihasilkan oleh kelenjar adrenal, yang pertama itu pada korteks adrenal ada mineralokortikoid, yang fungsinya yaitu mengatur keseimbangan natrium dan kalium. Organ targetnya adalah ginjal. Yang kedua ada glukokortikoid, yaitu fungsinya mengatur metabolisme glukosa dengan menekan respon inflamasi dan membantu tubuh merespon stres. Organ targetnya yaitu berbagai organ dan jaringan termasuk hati, otot, dan sistem imun. Yang ketiga ada androgen yang berfungsi dalam perkembangan karakteristik seksual sekunder dan mempengaruhi libido. Organ targetnya itu berbagai organ terutama organ reproduksi. Yang kedua pada medula adrenal yaitu katekolamin yang berfungsi untuk menyiapkan tubuh untuk respon fight or flight dengan meningkatkan denyut jantung, tekanan darah, dan aliran darah ke otot, serta meningkatkan kadar glukosa darah. Organ targetnya itu berbagai organ termasuk jantung, pembuluh darah, otot, dan hati.
Kelenjar gonad atau testis yang pertama yaitu pada pria terletak di skrotum di luar tubuh yang memproduksi hormon seks dan spermatozoa. Fisiologinya yang pertama produksi testosteron, yang kedua spermatogenesis. Hormon yang dihasilkan yang pertama testosteron, hormon seks utama yang mengatur perkembangan dan fungsi seksual pria. Organ targetnya adalah berbagai jaringan tubuh termasuk otot, tulang, kulit, dan organ seksual. Lalu ini kelenjar gonad pada kelamin betina yaitu ovarium. Terletak di rongga pelvis yang memproduksi hormon seks serta ovum. Fisiologinya yang pertama produksi estrogen dan progesteron, yang kedua oogenesis. Hormon yang dihasilkan estrogen yaitu hormon yang mengatur perkembangan karakteristik seksual sekunder wanita dan siklus menstruasi. Yang kedua progesteron, hormon yang mempertahankan kehamilan dan mempersiapkan rahim untuk menerima janin. Dan organ target keduanya adalah organ reproduksi atau rahim vagina, serta tulang, kulit, dan berbagai organ lainnya. Baik, sekian tadi penjelasan dari anatomi dan fisiologi sistem endokrin. Semoga bermanfaat. Terima kasih.